Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal bersama saya Tri Wahyuni. Kali ini saya akan membawakan mata kuliah e-bisnis untuk pertemuan pertama. Mari kita mulai. E-bisnis merupakan kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan, dan jasa, tapi juga meliputi pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnis atau mitra bisnis, baik secara individual maupun instansi. Siapa saja pelaku e-bisnis? Pelakunya adalah organisasi, konsumen, perusahaan, supplier, pekerja, dan rekan bisnis atau mitra bisnis. Lalu alat atau media dan sumber daya apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama ada teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua ada komputer dan data yang telah terkomputerisasi. Dan yang ketiga ada internet. Berikut adalah contoh e-bisnis. Yang pertama ada e-auctioning. E-auctioning adalah layanan lelang berbasis e-bisnis. Jadi, sebelum ada e-bisnis, untuk melakukan lelang, para pelelang dan pencari barang lelang harus bertemu di suatu tempat. Namun, untuk saat ini, dengan adanya layanan e-auctioning, hal tersebut tidak perlu dilakukan. Salah satu contoh dari e-auctioning ada di www.lelang.go.id. Mari kita lihat. Di layanan ini, para pelelang dan para pencari barang lelangan tidak harus bertemu secara langsung, tapi mereka bisa melakukan transaksi di situs ini. Contoh berikutnya dari e-bisnis adalah e-banking. Tentu kata ini sering Anda dengar. Apa itu e-banking? E-banking adalah kegiatan transaksi perbankan berbasis internet. Sebelumnya, untuk melakukan transfer rekening, tentunya kita harus datang langsung ke bank terdekat. Namun, dengan adanya e-banking, hal tersebut tidak harus dilakukan. Salah satu contoh dari e-banking adalah dari Bank BCA. Kita lihat situsnya. Nah, ini adalah situs dari klikbca.com. Dengan layanan ini, kita tidak perlu melakukan transaksi perbankan dengan datang langsung ke bank. Tapi kita cukup membuka situs klikbca.com. Maka, kita bisa melakukan transaksi e-banking melalui online. Contoh berikutnya adalah e-commerce. Tentunya, Anda juga sering mendengar kata e-commerce. Lalu apa itu e-commerce? E-commerce adalah transaksi jual-beli yang dilakukan berbasis internet. Sebelum ada e-commerce, para penjual dan pembeli harus bertemu langsung untuk melakukan transaksi tersebut. Namun dengan adanya e-commerce, para penjual dan pembeli tidak perlu bertemu langsung. Cukup melakukan pendaftaran dan menjualnya di situs-situs yang menyediakan e-commerce. Salah satunya adalah www.tokopedia.com. Mari kita lihat. Di situs ini, para penjual barang dan jasa cukup mendaftarkan barang dan jasanya, lalu para pembeli cukup mencari barang dan jasa yang dibutuhkan.
dan tentunya melakukan pembayaran, tapi tidak perlu langsung datang atau bertemu di suatu tempat. Cukup mengunjungi situs ini. Contoh yang berikutnya dari e-bisnis adalah e-franchising. Apa itu e-franchising? Adalah kegiatan bisnis dan usaha antara pemilik merek dagang dan pihak penjual. Contohnya adalah kebab Baba Raffi. Sebelum ada e-franchising, tentunya kita harus datang langsung ke kantor Baba Raffi. Tapi dengan adanya e-franchising, hal ini tidak perlu dilakukan lagi. Cukup kita membuka halaman www.babaraffi.com, maka kita bisa melakukan pendaftaran franchise di kebab Baba Raffi. Cukup kita membuka halaman www.babaraffi.com, maka kita bisa melakukan pendaftaran franchise pada produk-produk kebab Baba Raffi. Bisa kita lihat di sini ada menu franchise. Kita lanjutkan dengan contoh e-bisnis selanjutnya. Contoh berikutnya adalah e-learning. Apa itu e-learning? E-learning adalah kegiatan belajar mengajar berbasis internet. Di masa pandemi ini, hampir sebagian pendidikan seperti sekolah dasar, sekolah menengah atas, maupun perguruan tinggi menggunakan layanan e-learning. Salah satunya adalah BSI. Di halaman e-learning.bsi.ac.id. Sebelum ada e-learning, tentunya untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, kita harus datang langsung ke sekolah atau ke kampus tersebut. Namun, dengan adanya layanan e-learning, hal itu tetap bisa berjalan tanpa kita harus tetap datang ke kampus atau sekolah. Contoh berikutnya adalah emailing. Emailing adalah layanan surat menyurat berbasis internet. Sebelum ada emailing, kita harus mengirimkan surat melalui kantor pos. Jadi kita harus datang ke kantor pos, tapi dengan adanya layanan emailing, kita tidak perlu melakukan hal tersebut untuk mengirim dan menerima surat. Kita cukup menggunakan layanan emailing seperti www.gmail.com. Di sini kita bisa melakukan pengiriman dan penerimaan email dari mana saja. Tidak perlu datang langsung ke kantor pos. Selanjutnya ada e-marketing. Apa itu e-marketing? E-marketing adalah kegiatan pemasaran yang dilakukan berbasis internet, baik produk maupun jasa. Salah satu contohnya adalah saya ingin memasarkan rumah saya. Nah, saya tinggal membuka www.raywhite.co.id untuk memasarkan rumah saya tersebut. Kita lihat contohnya. Di situs ini, bagi orang-orang yang ingin menjual atau mencari properti, bisa dilakukan di sini. Hanya tinggal mencari ataupun menjualnya di situs ini. Contoh e-bisnis selanjutnya adalah e-research. Apa itu e-research? Yaitu penelitian yang dilakukan berbasis internet. Kita lihat salah satu contoh e-research yang ada di situs www.eresearchglobal.com. Jadi, jika kita peneliti membutuhkan data penelitian, kita tidak perlu datang ke tempat
atau ke pusat-pusat yang memberikan data atau menyediakan data. Kita tinggal mengunjungi halaman eresearchglobal.com. Nah, ini adalah situsnya. Contoh yang berikutnya adalah eTravel. Apa itu eTravel? eTravel merupakan kegiatan traveling atau bepergian yang dilakukan berbasis internet. Kegiatan di sini termasuk pemesanan hotel, pemesanan tiket pesawat, penyewaan mobil, pemesanan tiket kereta. Nah, itu termasuk eTravel. Jadi di sini kita tidak perlu datang langsung untuk memesan tiket pesawat atau tiket kereta atau tiket hotel. Cukup mengunjungi situs eTravel. Salah satu contohnya adalah www.traveloka.com. Itulah contoh-contoh dari e-bisnis. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Jenis-jenis e-bisnis. Nah, jenis-jenis e-bisnis ada 4, yaitu B2C, business to consumer, B2B, business to business, B2G, business to government, B2E, business to education. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada B2C, business to consumer. B2C memiliki karakteristik yang pertama adalah dilakukan antara organisasi dengan perorangan dengan nilai transaksi yang kecil. Kemudian transaksi tidak sering terjadi dan relatif sederhana. Contohnya adalah situs www.blibli.com. Jadi, B2C ini merupakan jenis bisnis yang dilakukan antara pelaku bisnis dengan konsumen langsung. Nah, kita lihat di sini. Pelaku bisnisnya adalah orang-orang yang menyediakan produk. Dan konsumennya adalah orang-orang yang mencari produk. Kemudian untuk B2B, B2G, dan B2E, ketiganya memiliki karakteristik. Yang pertama, dilakukan antar organisasi atau antar perusahaan. Kemudian, mempunyai nilai transaksi yang besar, mempunyai hubungan yang kuat dan berkelanjutan, pemberian kredit dari penjual ke pelanggan, dan pastinya lebih kompleks. Kita bahas yang pertama, B2B atau business to business. B2B adalah kegiatan bisnis yang dilakukan antara pelaku organisasi dengan pelaku organisasi atau perusahaan dengan perusahaan. Contohnya ada di www.indotrading.com. Di sini, baik perusahaan yang mencari ataupun perusahaan yang memerlukan bisa bertemu. Produk-produk yang dibutuhkan di perusahaan. Kita lanjutkan. Berikutnya ada B2G, Business to Government. B2G merupakan penyedia informasi, khususnya informasi yang sering dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu contohnya adalah di situs www.b2gmarket.com. Oke, ini contoh situsnya. Selanjutnya adalah B2E, Business to Education. B2E merupakan jenis bisnis yang terjadi antara organisasi atau perusahaan dengan dunia pendidikan.
Tentunya sasarannya adalah dunia pendidikan. Salah satu contoh yang terkenal saat ini adalah ruangguru.com. Kita lihat situsnya. Nah, saat ini untuk melakukan bimbel, kita tidak perlu datang ke tempat kursus langsung atau ke pusat-pusat bimbingan belajar. Kita cukup menjadi anggota di ruangguru.com dan melakukan pembayaran, kita sudah bisa mulai melakukan bimbingan belajar. Oke, itulah pemaparan secara umum hal-hal terkait e-bisnis secara umum. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian kalian. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.